Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaan, apakah jika ada orang yang nasabnya itu bagus, misalnya nasabnya itu keturunan pejabat, keturunan ningrat, keturunan sultan ini dan itu, anaknya presiden, anaknya nabi, keturunan nabi, ya, dan keturunan para sahabat, keturunan Imam Syafi'i, keturunan ya tokoh-tokoh penting lah, ya. Itu mereka punya hukum khusus, misalnya kalau mereka melakukan kejahatan berarti mereka tidak diqisos, ya. Mari kita berbicara dengan dalil fiqh, ya, dalil fiqhi, ya. Ini adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Kalian semua sudah tahu, ya. Jadi saya tidak mau jelaskan bolak-balik tentang beliau. Beliau adalah Imam Ahlus Sunnah dan Imam Muhaddithin. Di sini dijelaskan yaitu di bab Al-Maghazi, ya. Al-Maghazi yaitu peperangan. Hadisnya nomor 4304, ya. Yaitu haddatsana Muhammadu bin Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri, ya, Imam Ahlul Madinah Wasyam. Akhbarani Urwah bin Az-Zubair, Urwah bin Zubair, ya, berkata anna imra'atan atau imra'atun, ya, ini imra'atan, ya, saraqat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan dari Urwah bin Zubair bahwa ada seorang wanita yang mencuri di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah al-Fatah, ya, di zaman perang Fatah, ya. Fa fazi'a qaumuha ila Usama. Maka orang-orang yang mencuri ini, ya, wanita yang mencuri ini, mereka kaumnya itu pergi ke Usama bin Zaid, ya, yastashfi'unahu, ya, jadi mereka meminta syafaat, ya, syafaat atau perantara atau apalah, ya, bahwa qala Urwah, maka Urwah berkata, falamma kallamahu Usamatu fiha talawana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Usama minta syafaat dari Rasulullah bahwa wanita ini jangan dihukum potong tangan, ya. Atukallimuni, maka beliau wajahnya berubah, ya, memerah karena marah. Maka atukallimuni fi haddin min hududillah, apakah kamu itu bernegosiasi kepada saya tentang had, yaitu hukum had, ya. Had itu adalah hududnya Allah, ya. Qala Usama astaghfirli ya Rasulullah. Maka ya Allah, maksudnya apa? Wahai Rasulullah, mintalah ampunan bagiku, ya, ampunan untukku. Falamma kana al-ashiyu qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika waktu berlalu, maka Rasulullah berdiri berkhutbah. Khatiban fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Thumma qala ahluhu ahluhu. Ya. Maaf ya kalau saya bacanya salah, ya. Yang jelas beliau memuji Allah di khutbahnya, kemudian berkata, amma ba'du fa inna ma'alakan nasa qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihimudh dha'ifu aqamu alaihi al-hadda. Beliau berkata bahwa
sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu binasa, sesungguhnya umat-umat kalian sebelum kalian ya maksudnya, ahlakan nas qablakum. Jadi umat terdahulu itu mereka binasa karena apa? Karena ketika ada orang syarif, syarif itu orang yang mulia di hadapan orang-orang ya. Orang yang tokoh ya, orang-orang penting ya. Ini bukan julukan saja kepada orang-orang Bani Hashim ya. Tapi siapapun yang punya status penting disebut syarif, orang mulia. Ketika ada orang mulia melakukan kejahatan maka dibiarin ya, tidak dihukum. Maka jika ada orang dhaif, orang lemah, orang miskin, orang fakir, dia mencuri, maka mereka langsung menghukumnya dengan had ya, hukum had ya. Mungkin itu potong tangan atau potong kepala atau potong kaki ya, yang penting jelas. Hukum had ini sebagai dalil bahwa hukum had itu ada dari dulu, itu sudah ada, bukan hal yang baru ya. Jadi Islam itu mengatur hukum had itu. Karena hukum had itu sudah ada di zaman Mesir, Irak, Romawi, Persia sudah ada. Ya. Cuma hukumnya tidak adil, timpang. Ya. Waladhi nafsu Muhammadin biyadih, maka Rasulullah pun bersumpah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat la qata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah ya, putrinya Nabi mencuri, maka saya akan memotong tangannya. Ya, thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitilkal mar'ati faqata'at yaduha fahasunat taubataha ba'da dzalika wa tazawwajat. Ya, kemudian maka wanita itu kemudian dipotong tangannya. Akhirnya wanita itu pun akhirnya bertaubat ya, dan dia menjadi orang yang baik dan akhirnya menikah. Maka itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika ada orang yang punya nasab syarif, saya keturunan Nabi ya, kemudian dia melakukan dosa besar, melakukan penipuan skala besar, maka orang ini harus dihukum ya. Kamu ngaku keturunan Nabi ya, maka kamu harus mengikuti jalannya Nabi ya. Apakah kamu menghukum orang yang menipu? Apakah kamu menghukum orang yang musyrik ya? Atau malah bersama bersekongkol, ayo syirik bareng, ayo berbuat bid'ah bareng, ayo ikut syiah bareng, ayo kita menipu orang ya, atau dawir gitu ya. Berarti Anda melanggar prinsip yang sudah ditetapkan oleh Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Karena beliau sendiri ngomong, kalau seandainya ada dari keluargaku, anggota keluarga saya atau kerabat saya yang mencuri, maka saya yang akan memotong tangan mereka. Ya. Bahwa ini tidak ada hukum khusus. Ya. Tidak ada hukum khusus. Ya. Seperti itu. Ya. Atau agama Islam itu agama VIP, khusus untuk ini tidak dihukum, ini tidak, ini dihukum. Tidak ada seperti itu. Itu konsepnya agama Majusi Persia dulu sama Romawi, seperti itu. Kalau Islam tidak ada. Ya. Islam itu agama yang menegakkan keadilan. Ya. Adapun orang-orangnya ya ada yang baik, ada yang buruk. Ya, ada yang saleh, ada yang fasid, ya. Ada yang taqi, ya, mukmin mukhlis, ada yang munafik ya. Jadi tidak semua orang Islam itu berdiri pada satu jalan. Mereka ada yang doyan berpecah belah, ada yang tetap di atas jalan
kebenaran. Seperti itu. Nanti kembali semua kepada Allah. Nanti Allah akan menghisap kita. Karena Allah lah yang lebih tahu niat dalam hati kita. Sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita petunjuk dan mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Amin.